Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Untuk memulai hari kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau pimpin hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah persembahkan hartamu untuk Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah objek tentang kehadiran Kristus di dunia ini. Dia datang hanya demi kita yang berdosa dan dapat ditebus olehnya. Ada banyak orang percaya yang meresponi karya penebusan itu dengan memberikan dirinya dan segala kepunyaannya dipersembahkan untuk misi Yesus di dunia. Misi Yesus itu yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa melalui anugerah dan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang dikehendakinya. Saudara-saudari yang terkasih, pada firman Tuhan pagi hari ini, seorang yang bernama Maria yang telah mendapat belas kasihan Yesus sebagai orang yang berdosa menyeka kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal harganya. Harganya disebut oleh Yudas sebesar 300 dinar. 1 dinar pada waktu itu adalah 1 hari upah kerja setiap orang. Kalau kita bandingkan dengan waktu sekarang ini, rata-rata upah setiap tenaga kerja yaitu Rp80.000 sampai Rp120.000. Maka kita ambil bagian tengahnya yaitu Rp100.000 kali 300 dinar. Berarti harga minyak narwastu itu adalah hampir Rp30 juta. Menurut adat orang Yahudi, kebutuhan utama seorang wanita adalah minyak narwastu ini yang berguna sebagai pengharum dan persiapan pernikahan mereka. Tapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Maria. Minyak yang sangat mahal itu justru diberikannya untuk menyeka kaki Yesus sebagai bentuk ucapan syukurnya dan cinta dan pengorbanannya untuk Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus,
Apa yang harus kita berikan untuk Kristus? Adakah alasan untuk pelit atau berhitung atau tidak mau memberikan hartamu untuk Yesus sama sekali? Tentu kita belajar dari kehidupan Maria yang rela mengorbankan sesuatu yang bernilai mahal untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kita di Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dan persembahan yang lebih dari semuanya adalah hidup kita di hadapannya, agar menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Allah. Paulus mengingatkan kita di Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Yesus, baik apa yang kita punya, demikian juga seluruh hidup kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk memberikan semua harta kami untuk Tuhan. Bahkan mengajari kami untuk ikhlas memberikan apa yang kami miliki untuk Tuhan. Bapa, pimpinlah kami dalam menjalankan firman ini sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga kami berdoa buat semua umat Tuhan yang berada dalam keadaan pergumulan, yang kekurangan kebutuhan, yang sakit, dan yang berada di dalam duka. Tuhan berkati mereka, Engkau yang memimpin dan menghibur, menguatkan, bahkan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin negara kami. Engkau berkati mereka dan Engkau menyertai mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan di negara ini. Berkati juga semua aktivitas kami pada hari ini sehingga kami boleh mengerjakannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu, dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.